jujur saja pada persidangan kali ini adalah pertemuan yang kedua saya sebagai penggugat dan prinsipal ya menyatakan sangat kecewa sekali, bukan apa-apa. Saya sampaikan kepada Bapak Jokowi yang saya hormati, saya yakin Bapak itu adalah negarawan sejati, tapi mohon dengan sangat jika menyampaikan sesuatu atau mengutus sesuatu minimal legal standingnya harus ada dan harus jelas. Jangan kami yang sedikit dipecah-pecah sedikit hanya gara-gara fotokopi, tidak, sementara di sana sama sekali legal standing. Kemudian presiden juga dia ingat loh, satu-satunya di dunia namanya Indonesia, presidennya digugat sama rakyat. Tunjukkan pada saya negara mana ada presidennya digugat sama rakyat. Nggak ada. Jadi rakyat Indonesia paling terhormat dalam arti beradab. Kalau di negara lain presiden langsung dijatuhi. Presidennya dengan kerusuhan, dengan ada yang kudeta, ada macam-macam bentuk dari mereka yang tidak suka dengan presidennya. Kita tidak boleh begitu. Kita negara hukum. Nah, kalau negara hukum, maka poin pentingnya adalah presiden sekalipun, DPR sekalipun, menteri dan lain sekalipun yang punya jabatan mesti tunduk dengan putusan hakim. Nah, kami juga hari ini merasa sangat kecewa, di mana ini merupakan sidang yang kedua, akan tetapi Pak Presiden juga sebagai tergugat tidak hadir, dan orang yang dikirim sebagai kuasa hukumnya pun tidak memiliki legalitas standing, maksud kami legal standing atau legalitas sebagai penerima kuasa dari Presiden Jokowi. Depan, ya, warning buat Jokowi yang terhormat, ya, presiden kita semua. Anda digugat oleh klien saya ini sebagai prinsipalnya, itu dia tadi menyatakan kekecewaannya, maka diharapkan minggu depan malah datang dong, gentle dong. Masa ke NTT jauh-jauh datang, minta 3 periode segala macam, itu hak dia lah. Tapi kesini kenapa nggak datang? Ini panggilan hukum. Kalau tidak datang melecehkan pengadilan. Dan kita anggap dia hak hukumnya hilang dan harus diputus, dia menyatakan mengundurkan diri. Lalu kemudian sebagaimana yang tadi disampaikan oleh ketua tim kuasa hukum kami, Profesor Dr. Egy Sujana, telah disampaikan kepada majelis hakim apabila ini untuk yang ketiga kalinya dari pihak tergugat tidak bisa memenuhi sebagaimana yang diatur dalam proses persidangan, maka insya Allah kami selaku penggugat dianggap sudah memenuhi syarat dan Pak Jokowi sebagai tergugat dianggap telah menerima gugatan ini, dan semoga majelis hakim memenuhi seluruh gugatan kami. Saya hanya berlindung kepada Allah, semoga Allah lindungi dan kita bersama semua bisa ada keputusan yang Allah ridhoi, yaitu kita minta Jokowi telah merugikan rakyat. Siapa yang merugikan maka dia harus ganti rugi. Itu pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, kita minta ganti rugi bukan minta duit. Kita minta Jokowi sadar, tahu diri, mundurkan diri, gitu loh. Hakim melanjutkan gugatan TPUA yang minta Jokowi mundur ke tahap mediasi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melanjutkan gugatan tim pembela ulama dan aktivis yang meminta Presiden Joko Widodo mundur sebagai Presiden RI ke tahap mediasi. Hakim Ketua langsung menunjuk hakim yang membimbing mediasi. Majelis Hakim telah menunjuk Saudara Daryanto SHMH sebagai mediator dalam perkara ini. Oleh karena para pihak tidak ada mediator lain dan meminta kepada pengadilan untuk menunjuk mediator. Dan persidangan selanjutnya setelah majelis hakim menerima laporan dari mediator. Begitulah kata Hakim Ketua Bambang Nur Cahyono. Dalam sidang hari ini, hakim memeriksa legal standing kedua pihak. Sidang sempat diwarnai protes karena pihak penggugat tidak mengakui kehadiran tergugat yang dalam hal ini Presiden Jokowi yang memberikan kuasa kepada Jaksa Agung. Namun hakim tetap melanjutkan sidang ke tahap mediasi. Pada sidang sebelumnya, pengacara TPUA Egy Sujana meminta Presiden Jokowi hadir langsung sebagai tergugat. Egy meminta Jokowi datang tanpa perwakilan. Jokowi telah menunjukkan kualitas dirinya tidak kompeten sebagai presiden karena jargon
yang sering ia ucapkan, kerja, kerja, kerja. Tidak ada, tidak berani gentle. Kalau dia gentle sebagai presiden digugat rakyat, dia datang sendiri, bukan ngutus-ngutus orang. Begitulah kata Egy. Diketahui TPUA melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan penggugat Muhyiddin Jalih dan tergugat Presiden Jokowi. Dalam petitumnya, TPUA meminta Jokowi untuk mengundurkan diri. Mereka juga meminta pengadilan menghukum Jokowi membuat pernyataan tertulis. Berikut petitum penggugat. Pertama, menuntut tergugat untuk menyatakan secara terbuka di publik pengunduran dirinya selaku Presiden RI. Kedua, menerima gugatan perbuatan melawan hukum secara material dalam fungsinya positif ini. Ketiga, mengabulkan seluruh gugatan ini. Keempat, menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam fungsinya positif atau melakukan perbuatan tercela atau perbuatan tidak patut atau perbuatan tidak terpuji. Kelima, menghukum tergugat untuk membuat pernyataan tertulis di muka publik atas kesalahan tersebut, yaitu melakukan perbuatan tercela atau perbuatan tidak patut atau perbuatan tak terpuji. Selain itu, menggugat Jokowi, TPUA juga melayangkan gugatan terhadap DPR RI. Mereka menggugat DPR agar mau menyatakan Jokowi telah melakukan perbuatan tercela. Berikut petitumnya. Pertama, menerima gugatan perbuatan melawan secara hukum, secara material dalam fungsinya positif ini. Kedua, mengabulkan seluruh gugatan ini. Ketiga, menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam fungsinya positif, yaitu perbuatan tercela atau perbuatan tidak patut atau pembiaran terhadap perilaku presiden yang tercela atau tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. Dan keempat, menghukum tergugat untuk melaksanakan hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta sebuah keterangan. Rizal Ramli ngegas, Jokowi diminta mundur. Ekonom senior Rizal Ramli mulai ngegas minta Presiden Jokowi untuk meletakkan jabatannya secara baik-baik. Hal itu disampaikan Rizal Ramli saat melakukan pertemuan dengan aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Sepulau Jawa. Kekhawatiran terhadap kemampuan pemerintah menyelesaikan masalah negara disampaikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Sepulau Jawa. Pembahasan itu disampaikan saat pertemuan politik untuk acara Mencari Jalan Keluar antara aktivis Kami Se-Jawa dan tokoh nasional Rizal Ramli. Ia mengatakan di tengah situasi yang tidak normal, Kami Se-Jawa harus berjuang dengan pikiran yang tetap sehat. Untuk menyelamatkan bangsa, jangan terjebak kepada hal teknis dan isu agama yang sengaja dimainkan oleh pihak Islamofobia, seperti masalah radikal dan intoleransi. Begitulah ujarnya. Mantan Menteri Presiden era Gus Dur ini mengingatkan agar para aktivis Kami tidak berperilaku seperti buzzer. Artinya jangan sampai ada yang menyewa orang untuk menyerang pribadi seseorang dengan tujuan menghancurkan karakter dan kredibilitas orang, tetapi harus masalah substantif dengan tujuan menghancurkan karakter dan kredibilitas orang, tetapi harus masalah substantif serta aktual dan faktual. Begitulah tandas RR. Rizal Ramli juga menyinggung soal dorongan ada Presiden Jokowi untuk mundur jika memang tidak mampu menyelesaikan berbagai masalah negara yang terancam multikrisis ini. Rizal Ramli ngegas, Jokowi diminta mundur. Ekonom senior Rizal Ramli mulai ngegas minta Presiden Jokowi untuk meletakkan jabatannya secara baik-baik. Hal itu disampaikan Rizal Ramli saat melakukan pertemuan dengan aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Sepulau Jawa. Kekhawatiran terhadap kemampuan pemerintah menyelesaikan masalah negara disampaikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Sepulau Jawa. Pembahasan itu disampaikan saat pertemuan politik untuk acara Mencari Jalan Keluar antara aktivis Kami Se-Jawa dan tokoh nasional Rizal Ramli. Ia mengatakan di tengah situasi yang tidak normal, Kami Se-Jawa harus berjuang dengan pikiran yang tetap sehat. Untuk menyelamatkan bangsa, jangan terjebak kepada hal teknis dan isu agama yang sengaja dimainkan oleh pihak Islamofobia, seperti masalah radikal dan intoleransi. Begitulah ujarnya. Mantan Menteri Presiden era Gus Dur ini mengingatkan agar para aktivis Kami tidak berperilaku seperti buzzer. Artinya jangan sampai ada yang menyewa orang untuk menyerang pribadi seseorang dengan tujuan menghancurkan karakter dan kredibilitas orang, tetapi harus masalah substantif